Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Igede Astawan SPD MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikopedagogik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Dek Sutarmiasih dengan NIM 2211031230 dari Rombel 39 kelas 6F, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikopedagogik. Nah, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran, serta uraikan 3 prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang baik. Jawaban dari saya, evaluasi atau penilaian sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Tanpa disadari ataupun tidak, evaluasi sangat sering dilakukan oleh manusia, baik untuk diri sendiri ataupun kegiatan sosial lainnya. Nah, dalam studi pendidikan, evaluasi merupakan komponen dari keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena evaluasi akan membantu pendidik dalam menilai pencapaian hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik, mengukur efektivitas proses pembelajaran, serta menjadi dasar atau menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan pendidikan. Nah, melalui evaluasi, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal sudah tercapai atau belum. Apakah metode yang digunakan sudah tepat dan apakah siswa mengalami kesulitan tertentu dalam belajar. Yang nantinya evaluasi tersebut akan dijadikan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat dari peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada 3 prinsip utama evaluasi pembelajaran yang baik. Yang pertama yaitu ada objektivitas, yang merupakan evaluasi yang harus dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari guru. Nah, penilaian ini harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan juga alat ukur yang valid, dan hasil dari penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti 2 siswa dengan jawaban yang sama harus mendapatkan nilai yang sama tanpa dipengaruhi oleh sikap guru tersebut terhadap siswa. Yang kedua yaitu ada kontinuitas, yang dimana evaluasi ini merupakan evaluasi yang harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak hanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran saja. Dengan prinsip ini, guru akan dapat memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu, sehingga jika terdapat hambatan dalam kegiatan pembelajaran dapat segera ditangani atau ditemukan solusinya. Dan yang ketiga yaitu ada komprehensif, yang merupakan evaluasi yang baik harus mencakup semua aspek pembelajaran, baik itu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Seperti dalam pembelajaran IPAS, peserta didik tidak hanya dinilai dari kemampuan menghafal konsep saja, akan tetapi juga dari sikap ilmiah dan juga keterampilan dalam melakukan eksperimen serta keterampilan menemukan jawaban atas pertanyaan. Nah, dilanjutkan dengan nomor 2 yaitu jelaskan secara singkat 4 macam evaluasi pendidikan: penempatan, formatif, sumatif, dan juga diagnostik, serta mengapa evaluasi formatif penting dilakukan secara berkala pada proses pembelajaran. Jawabannya, yang pertama yaitu ada evaluasi penempatan. Nah, sebelum peserta didik mulai program pembelajaran awal atau berpartisipasi dalam pendidikan hanya sampai batas tertentu, evaluasi penempatan harus dilakukan untuk menentukan kondisi peserta didik, mengukur tingkat kesiapan, dan menilai pengetahuannya sehubungan dengan pembelajaran yang akan dia ikuti. Evaluasi ini akan memungkinkan untuk menempatkan peserta didik pada posisi yang terbaik sesuai dengan keterampilan, minat, kemampuan, dan juga faktor lainnya. Tidak hanya itu, hal ini juga akan menjamin bahwa peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti program ataupun materi yang telah disediakan. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan di tengah-tengah program pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membantu perkembangan peserta didik
dan memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Meskipun pendidik mengetahui bagian-bagian kurikulum yang biasanya sulit dipahami oleh peserta didik, namun pendidik dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi bidang-bidang tertentu yang masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga yaitu evaluasi sumatif. Merupakan evaluasi yang biasanya dilakukan pada akhir semester ajar atau tingkat pendidikan yang memiliki tujuan untuk menentukan seberapa jauh program berhasil diimplementasikan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sejumlah faktor, termasuk yang berkaitan dengan guru, peserta didik, kurikulum, dan juga strategi pengajaran. Yang keempat, yang terakhir itu evaluasi diagnostik. Nah, melalui evaluasi ini, guru akan dapat belajar tentang masalah yang muncul ketika peserta didik kesulitan dalam belajar dengan mengidentifikasi area kelemahan peserta didik dan juga faktor penyebabnya. Guru dapat membantu peserta didik dalam mengatasi tantangan ini ketika terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan bidang studi mereka. Evaluasi formatif penting dilakukan secara berkala karena memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik secara real time. Apabila guru hanya mengevaluasi di akhir atau evaluasi sumatif saja, siswa yang mengalami kesulitan akan terlambat untuk diketahui. Dengan evaluasi yang berkala, guru dapat segera memperbaiki strategi pengajaran dan peserta didik dapat memperbaiki kesalahan dan juga kelemahan sebelum terlambat. Yang ketiga, jelaskan konsep kejenuhan dalam belajar dan faktor penyebabnya. Jawabannya, kejenuhan dalam belajar merupakan suatu kondisi psikologis di mana seseorang mengalami penurunan minat, motivasi, serta efektivitas dalam proses belajar karena adanya tekanan mental atau kelelahan kognitif yang berkepanjangan. Nah, kejenuhan belajar biasanya muncul ketika aktivitas belajar dilakukan terus-menerus tanpa diselingi dengan waktu istirahat yang cukup, atau metode belajar yang digunakan terlalu monoton dan tidak bervariasi. Hal ini tentunya akan mengakibatkan seseorang yang mengalami kejenuhan akan kesulitan berkonsentrasi, mudah merasa bosan, dan juga mengalami stres atau frustasi. Nah, dalam kondisi ini, hasil yang diperoleh justru semakin sedikit. Kejenuhan belajar dapat terjadi pada siapa saja, terutama apabila tuntutan akademik sangat tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan manajemen waktu serta teknik belajar yang sehat. Nah, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode ataupun media pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsep dari anak, yaitu seperti pemikiran, mental, semangat, dan juga pengelolaan emosional yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena pembiasaan dari lingkungan keluarga sejak dini. Lalu selanjutnya faktor eksternal yang meliputi dukungan sosial atau orang tua dan guru dan proses pembelajaran. Faktor eksternal yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan semangat belajar peserta didik. Apabila lingkungan sosial peserta didik itu baik, maka dia juga relatif akan menjadi baik, akan tetapi begitu juga sebaliknya. Apabila lingkungan banyak berpengaruh tidak baik terhadap semangat belajar, maka anak juga tidak akan memiliki semangat belajar yang baik. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar. Nah, cara yang ditawarkan untuk mengatasi kejenuhan belajar yaitu menggunakan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang pertama yaitu kreativitas kegiatan pendahuluan pembelajaran, yang dimana guru memulai pembelajaran dengan melakukan beberapa kegiatan seperti menerangkan tujuan pembelajaran, menjelaskan apresiasi dengan mengaitkan materi dengan contoh-contoh nyata, memulai dengan pertanyaan yang menarik, dan memberikan motivasi kepada siswa agar mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan belajar. Lalu yang kedua yaitu kreativitas kegiatan inti pembelajaran yang mencangkup pengelolaan dalam menguasai materi pembelajaran. Nah, pada tahap ini guru berkesempatan untuk menerapkan metode yang menantang.
Karena peserta didik sangat senang bermain, maka guru dapat melakukan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang positif. Nah, dengan demikian peserta didik terlibat dan tertarik serta termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu kreativitas memanfaatkan media pembelajaran. Nah, peserta didik cenderung lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran saat media pembelajaran yang digunakan memiliki kaitan dengan situasi nyata yang mereka alami sendiri. Penggunaan media yang mendukung perkembangan teknologi akan sangat membantu dalam meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Yang terakhir yaitu kreativitas kegiatan penutup pembelajaran. Nah, dalam kegiatan penutup pembelajaran, guru berkolaborasi dengan peserta didik dalam membuat kesimpulan. Selanjutnya, guru melakukan refleksi atau evaluasi melihat sejauh mana pemahaman peserta didik. Apabila ada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan pujian atau memberikan hadiah sebagai penghargaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu jelaskan konsep psikomatik dalam pendidikan. Bagaimana kondisi psikologis seperti stres dapat mempengaruhi kondisi fisik peserta didik ataupun pendidik. Jawabannya, psikomatik merupakan gangguan kesehatan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh tekanan psikologis seperti stres atau kecemasan. Nah, dalam konteks pendidikan, hal ini sangat penting untuk dipahami karena kondisi mental peserta didik akan berdampak langsung pada fisik dan juga prestasi belajarnya. Seperti contohnya, peserta didik yang stres ketika nilai atau tekanan dari orang tua akan mengalami gejala seperti sakit perut, migran, dan juga gangguan tidur. Bahkan, tidak mau masuk sekolah. Guru yang terlalu terbebani pekerjaan dan kurang istirahat bisa mengalami kelelahan kronis, gangguan pencernaan, hingga tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan layanan konseling atau pendampingan psikologis. Nah, guru harus peka terhadap tanda-tanda stres yang dialami oleh peserta didik, misalnya murung atau tidak fokus, sering sakit, atau menyendiri. Guru perlu menciptakan iklim belajar yang positif, ramah, dan tidak menakutkan agar peserta didik merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sekian pemaparan jawaban dari 5 pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikopedagogik. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video. Saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.